Terus bagaimana gereja bisa tetap berjalan kalau orang-orang tuanya tidak bisa keluar rumah, nggak bisa menjalankan tugas. Otomatis anak-anak muda lah yang menjadi pilar-pilar bagi keberlangsungan gereja, bagi keberlangsungan Pillar in this house. pillars in his house, pilar-pilar dari rumah Tuhan gitu. Anak muda juga nggak boleh punya prinsip gue gantiin yang tua, no. Karena kita yang muda pasti akan tua. Semuanya pemirsa Live Channel, pemirsa Way Out dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dalam berkat dan anugerah kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Amanda Zevanya dan suami saya tercinta Pendeta Gideon Simanjuntak hari ini bisa nemenin kalian lagi untuk ngobrol-ngobrol, untuk bahas sebuah topik yang menarik, yang relevan sama kehidupan kita anak-anak muda dan pastinya juga sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Tentunya. Betul. Dan hari ini kita Karena kalau punya. nggak sesuai dengan kisah, ngapain sih di sini? Ngapain kita ada di sini ya? Ngapain ada pendeta kalau nggak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan? Nah, hari ini saya dan suami saya pengen nemenin kalian ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang tentang kehidupan anak-anak muda. Wah, ini topik apa lagi yang panas apa lagi nih? Nah, ini tadi kita udah sempat bahas tema ini. Sebelum kita mulai ada sempat ngobrol-ngobrol sedikit soal tema ini. Dan ini tema yang relate banget sama kehidupan kita, terutama mungkin teman-teman yang juga bergabung dalam pelayanan di gereja. Gitu. Ini tema kita adalah anak muda masa depan gereja. Wih. Anak muda masa depan. Bukan hanya masa depan gereja, tapi masa depan bangsa, masa depan dunia. Betul. Yes. Nah, hari ini kita mau bahas tentang ini, tapi mungkin aku mau buka dulu nih Beb dengan sebuah apa nih Beb? dengan sebuah survei yang apa ya? Cukup mengkhawatirkan. Cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi ada statement yang mengatakan bahwa gereja tuh semakin tidak menarik buat anak-anak muda. Wow. Dasarnya dari mana? Dari survei. Jadi di Amerika Serikat ada survei terbaru dari Barna Group yang berkata bahwa ada sebanyak 59% anak muda di Amerika sudah meninggalkan gereja. Wow. Sementara di negara kita sendiri, di Indonesia, ini survei dari Bilangan Research Center yang berkata bahwa di Indonesia ada hampir 30% anak muda yang meninggalkan gereja. Sementara ya bener banget gitu bahwa anak muda adalah masa depan gereja. Hal ini kan juga semakin terasa, semakin nampak nyata peran anak muda bagi gereja, terutama di pandemi COVID-19 kan. Betul. Waktu awal-awal negara kita, Indonesia juga masuk dalam pandemi COVID-19, terutama orang-orang yang berusia lanjut, yang dulu awal pertama dimulai dari berapa ya dulu ya, 45 tahun ke atas ya kalau nggak salah, berawal dari 45 tahun ke atas, terus kemudian 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas itu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh meninggalkan rumah, mereka dapat prioritas vaksin dan lain-lain gitu kan, karena memang usia-usia yang paling udah rentan ya. Usia-usia senior ini paling rentan, jadi mereka benar-benar di rumah. Sementara kalau dulu kan identiknya pendeta-pendeta tuh orang-orang tua, ya kan, orang-orang tua yang udah yang udah berusianya tuh udah lebih 40, 50, 60 tahun gitu. Nah, jadi terasa banget bahwa anak muda tuh sebenarnya masa depan gereja makin terasa banget itu ketika pandemi COVID-19. Ya gereja mesti tetap jalan, gereja nggak mungkin setiap minggu sedangkan orang tuanya nggak bisa keluar. Iya, orang tuanya nggak bisa keluar, pendeta-pendetanya yang senior, mungkin gembala sidangnya, senior pastornya nggak bisa keluar rumah. Terus bagaimana gereja bisa tetap berjalan kalau orang-orang tuanya tidak bisa keluar rumah, nggak bisa menjalankan tugas. Otomatis anak-anak muda lah yang menjadi pilar-pilar bagi keberlangsungan gereja, bagi keberlangsungan Pillar in this house. Pillars in his house, pilar-pilar dari rumah Tuhan gitu. Gimana pandangan kamu soal ini? Aku mempercayai bahwa founding father kita, Bung Karno pernah bilang begini, kan aku 10 anak muda, maka aku akan mengguncangkan dunia. Beri aku 7 anak muda, akan aku bentuk boy band. Boy band, ya. Oke, itu benar. So, artinya Bung Karno saja sudah melihat bahwa anak muda akan menjadi sebuah aset
anak muda bukan menjadi masa depan, tapi anak muda adalah ya masa depan itu sendiri. Anak muda bukan hanya nanti, tapi sekarang. Jadi ada banyak orang pemahaman bahwa nanti, seharusnya sekarang. Karena ketika nanti kayak kamu bilang tadi, ketika zaman memaksa bahwa yang usia lanjut tidak bisa muncul karena bahaya penyakit dan sebagainya, yang muda harus muncul. Nah celakanya ada banyak anak-anak muda yang nggak siap karena mungkin in some area tidak lagi atau tidak dipercayai atau tidak diberi porsi yang jauh lebih besar. Nggak dikasih platformnya Ya, juga. kemarin beberapa waktu yang lalu Presiden kita Joko Widodo menarik. Dia mengundang para generasi kedua dari para taipan-taipan di Indonesia. Oh, oke. Dia nggak ngundang generasi pertama, dia mengundang generasi kedua. Bahkan Presiden Jokowi juga memilih kabinet-kabinetnya memberi ruang kepada para millennials. So dalam kaitannya anak muda dalam masa depan gereja, I do believe bahwa sama seperti aku dipercaya oleh tempat di mana aku melayani, bahwa diberikan kesempatan yang begitu luas untuk anak muda tampil, anak muda mengambil peranan, anak muda menjadi berkat, tentunya dengan sebuah support, dengan diajarin, didukung, diberi kesempatan, nggak dilepas begitu saja. Karena anak muda kan terkenal dengan kekuatannya, terkenal dengan semangatnya, inovasinya, beraninya. Tapi kadang-kadang kekurangan pengalaman, kekurangan hikmat karena usianya sebagainya. Jadi I believe bahwa gereja bukan lagi sekedar jargon, tapi harus menjadi sebuah aksi, menjadi sebuah tindakan yang nyata bahwa memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk benar-benar take their place, ambil tempat mereka. Kalau kamu lihat hampir bahkan mungkin semua murid yang mengikuti Yesus adalah anak-anak muda. Yesus sendiri sebenarnya pada saat masa pelayanannya masih tergolong muda, Masih tergolong 30 muda. sampai 33 Bahkan tahun. beberapa murid Yesus aja, beberapa scholar percaya bahwa usianya di bawah 25. Para pengikut, bahkan Daud pun dipanggil, Alkitab mengatakan mukanya masih kemerah-merahan. 16 tahun ya kayak waktu. aku gini kan, kemerah-merahan. Jadi banyak banget tokoh di Alkitab dipanggil dalam keadaan masih muda. Tapi bahkan Rasul Paulus menulis surat kepada muridnya Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, tingkah lakumu, dalam imanmu. So aku percaya banget, aku suka banget. Memang way out nih kalau kasih tema nih mantap jiwa ya kan. Ya kan, manjau kata orang kan. Manju ya, mantap jiwa kan. Benar-benar pas banget. Anak muda adalah masa depan gereja. Kalau kita lihat sekarang semua sudah banyak. Bahkan sekarang angka-angka Perdana Menteri termuda, Presiden termuda, Wakil Rakyat termuda, tahun demi tahun makin tajam. Kita dulu umur 30, 40, sekarang beberapa Prime Minister di negara Eropa di bawah 30, ya kan? Bahkan banyak orang-orang yang udah jadi jutawan, milioner di bawah 30. Nah so Alkitab memberikan contoh, Yesus memulai pelayanannya di usia 30. Dan no wonder kan para ahli Farisi bete kali sama dia ya. Ya kan? Ahli Farisi pada itu umurnya mungkin 60-70. Ya, untuk mereka menjadi seorang ahli Farisi mereka harus mengikuti sekolah, mereka harus mengikuti istilahnya ilmu-ilmu yang cukup panjang. Jadi mari gereja-gereja, para pemimpin gereja nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. Tentunya anak muda dipersiapkan dari sekarang. Dari kapan? Semenjak dini, dari sekolah minggu. Diberikan kesempatan, ditanamkan iman yang besar, di-empower. Diajarin leadership juga ya. Diajarin leadership, dan pelan-pelan mulai dijadiin alat-alat kesempatan agar ketika nanti anak muda tampil bukan untuk menggantikan yang tua. Itu selalu menjadi konsep yang salah selama ini. Mereka berpikir anak muda ada untuk menggusur yang tua. No. Anak muda itu adalah bala bantuan. Anak muda tidak pernah menjadi musuhnya yang tua. Anak muda juga nggak boleh punya prinsip gue gantiin yang tua. No. Karena kita yang muda pasti akan tua. Ya kan? Anak muda adalah reinforcement, bala bantuan, support untuk yang, kamu bisa bayangin gak sih kalau yang senior kaya akan hikmat, kaya akan pengalaman, disupport
dengan anak muda yang militan, anak muda yang dinamis, akan menjadi sebuah super combo, Yes. ya kan, akan menjadi sebuah ledakan yang dahsyat. Makanya sebenarnya dibutuhkan kerendahan hati baik dari generasi yang lebih senior dan juga dari generasi Ya. anak-anak mudanya ya. Yang senior punya kerendahan hati untuk berbagi ilmu, Yes. berbagi hikmat, berbagi pengalaman sama yang muda. Dan itu tadi, jangan takut ngerasa digusur, ngerasa digantiin. Tapi anak-anak muda juga punya kerendahan hati untuk mau belajar, Iya, mau ditegur. yang muda harus tahu etika. Iya, iya. Dari soal Jangan kita- ngerasa kita kan yang paling ngerti sama informasi kamu ngerti nih, apa sih? inovasi. Ngerti Ya. apa sih, udah tua gitu. Iya, makanya kan Yesus kan dia bilang kan sama misalnya para murid-muridnya untuk ya istilahnya melayani, bekerja, beri yang terbaik, melakukan yang terbaik. Tapi juga Yesus juga mengajarkan kita ya untuk ya hormati orang tua, menghormati yang lebih tua, ada etika, sopan santun. Anak muda memang kadang-kadang lemah di sini kan. Mereka etikanya tuh kadang-kadang sama yang tua tuh kurang. Dan saya juga yang bukan tua ya istilahnya, yang senior. Saya juga ngerasa kayak ini anak muda ini siapa sih gitu. Iya. Nah, so ini menjadi tantangan yang unik. Tapi ketika pemimpin gereja dapat mempersatukan dua kekuatan ini, senior dan yang muda, maka dipastikan gereja itu akan Sustainable iya, juga buat bahkan bukan hanya yang muda loh sayang, tapi juga yang sekolah minggu. Ketika yang sekolah minggu juga udah dipersiapkan. Jadi bukan hanya second layer, tapi third layer, fourth layer. Jadi layer kedua, ketiga, keempat. Ibarat main sepak bola selalu ada pemain senior kan. Dalam olimpiade sepak bola diberi kesempatan untuk 3 orang senior untuk bisa bermain. Yang 3 itu tenaganya mungkin udah nggak terlalu kuat, tapi visinya, pengalamannya, Strategi mungkin. strateginya, tenangnya ketika tensi memanas, yang muda kebakar, yang tua menenangkan. So Tuhan mau kita untuk bersinergi, bukan berkompetisi. Tuhan mau kita bergerak bersama, bukan bersaing. So tidak ada istilah yang muda menggantikan yang tua atau yang muda menggantikan yang senior dan yang senior merasa terancam. Harusnya Yesus bilang gini sama murid-muridnya, kamu akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar dari aku. Artinya Yesus secure banget. Bahkan Yesus memberikan kita sebuah platform yang baru, bahwa pemimpin mencetak pemimpin. Bahkan pemimpin harus mencetak pemimpin yang jauh lebih hebat dari dia. Walaupun kita semua tahu nggak mungkin kita lebih hebat dari Yesus. Tetapi Yesus menanamkan sebuah mimpi kepada followernya untuk ayo you can do it. So ketika yang senior menjadi support system, pendukung semangat, aku bisa di sini, kamu bisa di sini, karena kita punya senior yang baik hati sama kita. Para senior yang mendukung, mengingatkan, bahkan mereka selalu kasih kesempatan, kasih ruang, bahkan beberapa kesempatan dalam pelayanan para senior aku harus jadi yang pimpin doa, dia kasih aku pimpin doa. Aku juga nggak kurang ajar, tapi aku, oh iya ya, karena nanti ketika aku udah senior, ada yang muda, aku harus menurunkan hal tersebut sehingga pekerjaan Tuhan itu sustainable, nggak pernah stop, terus bergerak. Setuju. Tapi gimana dengan yang gini? Oke, generasi yang seniornya membuka peluang, membuka kesempatan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman sama yang muda. Yang muda juga dikasih wadahnya. Tapi balik lagi Beb ke survei tadi bahwa anak-anak muda nih sekarang jadi skeptis sama gereja dan mereka pergi dari gereja. Apa yang harus dilakukan sama orang-orang yang jadi ada di dalam gereja itu sendiri gitu, baik yang senior maupun yang muda. Kayak misalnya kita nih, kita puji Tuhan ada di dalam gereja, ada dalam komunitas, ada dalam gereja. Tapi di luar sana ada banyak anak muda yang justru antipati jadinya sama gereja. Jangankan disuruh pelayanan, suruh datang ibadah aja udah nggak percaya duluan sama gereja. What can we do? Yang pertama emang nggak bisa dipungkirin bahwa banyak orang sakit hati ya. Banyak orang merasa tertolak, banyak orang merasa nggak diterima. Bahkan gereja menjadi sebuah, ini sih harapan aku pribadi, beberapa saja ya, karena aku percaya banyak banget gereja yang kayak contohnya gereja tempat kita bertumbuh adalah gereja yang mengajarkan kita yang baik kan. Tapi gereja banyak menjadi tempat yang menakutkan buat beberapa anak muda. Beberapa isunya menarik. Aku pernah baca surveinya,
isunya karena firmannya itu nggak mendarat, terlalu ngawang-ngawang, nggak menjawab tantangan, nggak applicable. Firmannya terlalu nggak menjadi jawaban. Anak muda kan mereka butuh yang real, anak muda mereka butuh yang nyata. Apa sih yang mereka hadapin? Pekerjaan, pasangan hidup, sakit hati, kecewa dan sebagainya. Nah makanya that's why gereja-gereja tanpa bermaksud menggurui tentunya harus bisa mengeluarkan inovasi-inovasi, ide-ide. Gereja jangan pernah jangan sampai tertinggal. Gereja harus bisa membaca zaman. Gereja harus bisa menjawab. Contohnya sekarang banyak gereja-gereja sudah mulai memakai, walaupun ini cuma sekedar tools, alat, bukan menjadi suatu hal yang pasti. Tapi banyak gereja-gereja sekarang sudah memakai sound yang musiknya oke, nyanyinya juga oke, tapi tetap spiritnya Tuhan, ya kan? Nah, so ketika para pemimpin gereja mulai bisa menjawab hati, mulai bisa mendekat kepada para kaum muda, I believe anak muda akan mulai datang. Slow but sure mereka akan mulai datang ke gereja dan mulai penasaran sama gereja. Yes, jadi bagaimana cara penyampaiannya juga sebenarnya ya kayak gitu. Cuman kayak tadi kamu bilang nih Beb, ada anak-anak muda tuh yang pada kecewa, sakit hati sama gereja dan juga sama orang-orang di dalamnya. Kayak kita kan gak lepas memang walaupun ada dalam gereja tapi we are all human gitu. We make mistakes juga, kita gak sempurna gitu kan. Ada banyak karena saking kritisnya anak-anak muda ini, jadi mereka tuh seringkali berseteru, berselisih dengan pemimpin gerejanya gitu. Yang misalnya mereka mungkin mengecewakan, misalnya ada yang jatuh dalam percabulan atau penipuan dan lain-lain gitu. Kayak ini nih pertanyaan dari teman-teman way out ini. Ada satu teman way out yang nanya seperti ini. Teman sepelayanan saya bertengkar dengan pembimbingnya karena pembimbingnya membela diri karena ketahuan melakukan penipuan dalam bisnis. Teman saya memutuskan keluar dari gereja. Apa yang harus saya lakukan? Dengan orang-orang yang pahit, kecewa, sakit hati dengan pemimpin-pemimpin gereja. Yang pertama ya kayak kamu bilang tadi, kamu sudah menjawab setengah dari pertanyaan ini, bahwa pahami bahwa siapapun itu mereka manusia. Siapapun itu mereka manusia. Pendeta, pemimpin pujian, ketua komsel, ketua kaum muda, singer, MC, pemusik, siapapun mereka selama kakinya masih napak, selama nggak punya sayap, mereka masih manusia. Artinya ada ruangan untuk yang namanya salah. Dan that's why Alkitab katakan untuk memandang kepada Yesus. Ketika kita ke gereja, menaruh iman kita kepada Yesus, bukan kepada pribadi, bukan kepada individu. Apalagi jangan sampai mengidolakan seseorang sampai-sampai dalam tanda kutip mirip-mirip sama kayak Tuhan. So hal tersebut yang membuat orang jadi kecewa karena menganggap pendetanya manusia super, ketua pemudanya manusia yang udah nggak mungkin punya salah. So ketika kita ke gereja, pahami bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang bukan sempurna yang disempurnakan oleh kasih Kristus. Gereja adalah kumpulan bukan orang sempurna, bahkan gereja bukan untuk orang sempurna. Gereja tuh rumah sakitnya Tuhan. Orang di mana bengkelnya Tuhan, di mana orang dipulihin, dibenerin, dikudusin, orang berubah pola pikirnya, orang diselamatkan. Jadi ketika kita ke gereja punya mindset yang gue kemari cari Tuhan, gue kemari menyembah Tuhan. Kalau manusianya mengecewakan, memang manusia mengecewakan. Kalau manusianya berbuat salah, ya memang manusia selama masih di dunia pasti berbuat salah. Jadi ketika gue ke gereja atau aku ke gereja, saya ke gereja dengan pemahaman bahwa Tuhan yang aku utamakan. Ketika manusia mengecewakan, mereka gak akan kecewa sama Tuhan. Yang celaka kan gitu kan, yang ngecewain manusia, Tuhannya disalahin. Yang ditinggalin Tuhan ya. Tuhan tinggalin ya kan, kayak pacaran sama pengerja gereja. Kayak ternyata pengerja gerejanya mohon maaf gak bener. Terus aku gak mau gereja lagi. Loh kata Tuhan, kan yang pacaran kamu sama dia manusia. Kenapa aku yang disalahin? Ya kan gak fair kan. Nah, so pendapat aku untuk yang tadi, jangan pernah tinggalin gereja. Jangan pernah tinggalin rumah Tuhan. Yang baik ambil, yang buruk buang. Kadang-kadang tuh ada juga orang-orang yang jadinya
dalam tanda kutip ngeracunin teman-teman sekitarnya gitu loh, kayak Istilah terkenalnya Rosa ya, rombongan sakit hati. rombongan sakit hati ya kan. Iya. Iya kan. Jadi yang ngeracunin juga, terus jadinya ikutan segeng, misalnya segeng jadinya semua ikutan cabut dari gereja, semua akhirnya keluar dari pelayanan gitu. Gimana ya seharusnya pemimpin-pemimpin gereja menyikapi yang seperti ini? Yang pertama adalah aku perlu memahami bahwa gereja harus, walaupun tempatnya orang yang nggak sempurna, tapi gereja harus accountable. Gereja harus, karena kan dia gambar Kristus di muka bumi. Walaupun Kristus itu sempurna, gereja nggak sempurna. Tetapi ketika para pemimpin gereja mengetahui ada sesuatu yang nggak benar, maka gereja harus bertindak. Gereja harus tampil. Karena mau nggak mau bahwa manusia, kita perlu menjadi contoh. Kita perlu menjadi berkat. Jadi para pemimpin gereja, mari kita jaga hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Bahkan selalu aku bilang dalam khotbah aku, dalam pelayanan aku, kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Paulus mengatakan, aku menguasai diriku sedemikian rupa agar ketika aku memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Artinya bahwa kalau udah berani melayani, artinya udah benar-benar bertobat. Kalau udah berani beritakan Injil, artinya harus sudah benar-benar hidup baru. Bukan berarti nggak bisa buat salah, tetapi artinya menjaga hidupnya agar tidak jadi batu sandungan. Karena yang paling repot, akan menyakitkan, nggak bisa dipungkirin. Jemaat masih melihat pribadi. Ketika orang yang dia kagumin ternyata mengecewakan, itu akan membuat mereka menjadi pahit. Nah, walaupun gereja bukan tempat orang sempurna, tetapi orang yang disempurnakan oleh Allah. Tapi mari orang yang melayani, ya sangkal diri, ya jaga hidup, sungguh-sungguh memenuhi panggilan hidup pelayanannya, agar nama Tuhan gak dihinakan. Wah, seru nih. Tapi sebelum nanti abis ini aku pengen buka satu ayat nih Beb, soal ini. Tapi sebelum kita nyampe ke situ, ada nggak sih sebenarnya tuh susunan? Kalau buat kamu selalu ada sayang. Bukan. Susunan kepengurusan kepemimpinan seperti apa sih yang ideal dalam gereja gitu? Soalnya kayak misalnya nih, ada gereja-gereja atau komunitas, ya gereja sih lebih tepatnya ya. Kalau komunitas memang bisa identik lebih ke anak-anak muda ya. Gereja yang pemimpinnya tuh dinilai masih terlalu banyak anak-anak muda yang ngurus gereja, yang ada di dalam gereja itu sendiri gitu. Jadi beberapa mungkin jemaat atau mungkin penatuanya merasa kayak jadi nggak berhikmat nih, kurang berhikmat. Karena kan seperti tadi kita bilang di awal gitu, kekurangan anak-anak muda adalah kadang-kadang terlalu emosional, kekurangan hikmat karena kurang pengalaman gitu. Ada nggak sih sebenarnya kayak pakemnya gitu atau standar idealnya kepemimpinan gereja tuh harus seperti apa sih? Pakemnya sih menurut aku as far as I know nggak ada ya. Tapi tentu jawabannya adalah berdasarkan demografi jemaat gereja tersebut. Kita nggak bisa sistem A dipakai ke gereja seluruh dunia. Karena ada gereja yang wanitanya mungkin lebih banyak, ada gereja mungkin yang orang tuanya lebih banyak, ada gereja mungkin yang anak mudanya lebih banyak. Nah, aku mempercayai bahwa kayak pemerintahan saja kan mereka mengeluarkan istilahnya slot untuk anak muda sekian, untuk wanita sekian, seperti itu kan. Artinya bahwa lihat demografinya. Proporsional. Lihat demografinya dan tentunya lihat pengurapannya. Di mana dibutuhkan. Karena kalau anak mudanya banyak, tapi nggak ada anak muda yang tampil, buat apa juga? Nggak bisa dipaksain. Jadi lihat demografi gerejanya. Contoh misalnya banyak anak muda yang hadir, tapi juga banyak yang perempuan, tapi juga orang tuanya juga banyak. Nah, tinggal berdoa sama Tuhan agar Tuhan kirim para pemimpin-pemimpin untuk mewakili combination of populasi mereka dan agar mereka bisa bekerja sama menjadi tim dan saling menguatkan. That's why kan ada divisi kaum muda, divisi sekolah minggu, kaum ibu, kaum wanita, kaum pria dan sebagainya. Ini ada, barusan aku baca nih ada satu yang menarik nih. Jadi ini kita bicara soal skala prioritas tadi ya dalam untuk anak-anak muda di gereja, dan tadi kamu juga jawab gitu bahwa yang diprioritaskan adalah melihat dari demografi jemaatnya supaya bisa kepengurusannya pun proporsional gitu. Tapi ada yang menarik gini di Beb. Soal uang, kami anak muda selalu dapat alokasi budget yang kecil kalau mau bikin acara. Ini yang membuat banyak dari kami males dan akhirnya pergi dari pelayanan. Saya sedih sebagai salah satu pengurus, saya harus gimana? Jadi kadang-kadang dari kepemimpinan di atas-atasnya mau
oke mau gerakin anak-anak muda bikin acara, misalnya bikin retret atau mungkin bikin ibadah kaum muda, tapi alokasi budgetnya dikasihnya kecil banget, yang kayaknya nggak mungkin dibikin acara, gimana nih jadinya? Anak muda kan terkenal dengan ide, terkenal dengan pokoknya inovasi. Anak muda tuh kuat kompaknya. So mari cari ide, mari jangan menunggu dana dari gereja, tapi doing something. Entah bikin charity, entah bikin konser, entah bikin baju, entah bikin makan, apapun itu yang tidak melanggar firman dan tidak melanggar hukum. Dan ayo buktikan. Dan pastinya nggak minta-minta ya? Ya, of course lah. Bikin acara yang maju, yang berhasil. Agar ketika acara itu berhasil maju, memenangkan banyak jiwa, maka para pemimpin gereja pasti gak akan tutup mata. Mereka akan melihat, sukses lo, maju lo, ternyata berbuah lo, prosper lo. Maka otomatis aku percaya bahwa sama seperti orang tua di rumah yang melihat anaknya, ketika anaknya mulai bertumbuh, berkembang, maju, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab, maka otomatis uang jajan akan nambah. Aku percaya bahwa pemimpin-pemimpin gereja pasti nggak akan pelit lah. Ketika anak mudanya, hebat lo, maju lo, buahnya kelihatan. Berbuah lo, banyak orang yang datang lo. Ketika minta dana, kan yang repot gitu. Kita hanya bisa minta dana, tapi bikinnya nggak jelas, buahnya nggak jelas, tujuannya nggak jelas. Itu kan uang jemaat ya, uang jemaat yang dipercayakan untuk setiap dikelola oleh gereja. rupiahnya harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu sih. Tapi aku ini jadi ini sih, mungkin sedikit sharing gitu tentu saja atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Berapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 13-14 tahun yang lalu, ingat gak sih kita tuh pernah bikin satu acara di ibadah Sabtu kaum muda di gereja kita. Waktu itu karena kita dan teman-teman itu yang pengen punya ide bikin satu acara yang aduh kita bosen deh kalau cuman ibadah yang dengan praise and worship, pujian penyembahan, perjamuan kudus. Bukan itu gak keren ya? Bukan gak keren ya, tapi kayak pengen narik anak muda, kita kayak we want to make something different gitu. Akhirnya kita kepengurusan pada waktu itu kita mau bikin ceritanya, kita ubahlah ruang ibadah jadi bioskop pura-puranya. Terus kita menayangkan film, filmnya pastinya film rohani dengan sentuhan komedi. Pada saat itu kita nggak punya budget sama sekali, at all, kita nggak punya budget at all. Dan kita cuma pakai peralatan yang kita punya. Siapa yang punya kamera, siapa yang rumahnya bisa dipinjem buat syuting ala-ala, syuting pura-pura. Terus kayak udah baju juga yang ada aja gitu. Dengan bener-bener peralatan cuma dengan handycam seadanya kita bikin. Terus ada temen yang punya skill untuk editing, bikin video, bikin film. Jadilah sebuah film kalau nggak salah sekitar 20-30 menit, film pendek. Terus kita promosiin, kita iklanin di waktu itu masih apa ya, Facebook atau Friendster kali ya pada saat itu. Dan puji Tuhan, Tuhan kirimin banyak jiwa-jiwa, impactnya luar biasa. Dan akhirnya pemimpin-pemimpin gereja pada saat gereja kami pada saat itu gitu, pemimpin ketua kaum muda yang dalam skala nasional pada saat itu ngelihat, dan akhirnya beliau yang minta untuk ayo 3 bulan lagi bikin lagi. Akhirnya bahkan disuruh bawa ke daerah-daerah. Akhirnya kita jadi bikin lagi. Akhirnya kita bisa punya konsep yang lebih matang lagi. Kita bisa bikin acara yang dari tahun ke tahun membaik dan makin itu maksud aku ketika anak muda bergerak bersama dengan Tuhan, kompak, sehati, gak ada yang gak bisa buat mereka. Yes, benar. Kita minum lagi aja ya. Iya, soalnya abis ini aku mau buka ayat nih Beb. Aku mau buka ayat tentang pelayanan Yesus juga. Tapi mungkin biar kita sabar dulu. Relax sejenak dulu mungkin ya. Nah, cara Tuhan membuat kita bertumbuh seringkali melalui masalah. Dan kamu harus bisa jawab karena ini pertanyaan buat kamu. Aku nggak bisa jawab ini soalnya. Karena yang pendeta itu kamu. Beberapa survei mengatakan ketika online ini banyak terjadi migrasi atau perpindahan jemaat ya. Jangan lupa juga buat pemirsa Way Out, pemirsa Live Channel yang kalau pengen curhat, ada pergumulan, yang pengen kita jawab di Way Out, yang pengen diberi way out-nya atau pengen didengerin aja, atau mungkin teman-teman juga punya ide yang pengen dibahas nih, tema atau topik yang pengen dibahas di Way Out episode selanjutnya, teman-teman boleh hubungin kita ke sini. Nanti ada teman-teman kita dari Live Channel yang bakal melayani kalian, menjawab pertanyaan kalian, menjawab kebutuhan kalian, dan juga pastinya berkontribusi positif bagi Way Out ke depannya. Kalau soal cinta boleh? Soal cinta boleh-boleh aja sih sebenarnya. Soal keuangan? Boleh-boleh aja juga sih.
soal aku dan kamu. Iya. Iya. Oke, jadi kita tadi lagi ngobrol-ngobrol soal anak muda, masa depan gereja gitu ya. Nah, sekarang aku pengen bahas dari ini nih, dari Matius 19 ayat 16 sampai 22. Izinkan aku untuk bacain. Asik, Izinkanlah aku. Matius sebentar. Matius 19. Oke. Aku bacain ya. Judul perikopnya adalah orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan hati sedih sebab banyak hartanya. Wow. Ini judulnya aja udah orang muda. Udah dibahas orang muda gitu ya, orang muda yang menjumpai Yesus, tanya sama Yesus, apa yang mesti gue lakuin gitu. Dan anak muda tadi dengan kita bahas di awal juga dengan segala berapi-apinya bilang semuanya udah gue lakuin, apalagi yang kurang. Tapi ketika disuruh melakukan sebuah pengorbanan, menjual segala miliknya, datanglah bagikan kepada orang-orang miskin, kemudian anak muda itu pergi dengan hati yang sedih. Firman Tuhan bilang seperti itu. Ada banyak anak-anak muda, Beb, yang berpikir atau mungkin ngeliat di permukaan gitu. Ngeliat di permukaan, pelayanan tuh menyenangkan ya, banyak teman, punya komunitas, terkenal gitu, di gereja tuh dikenal dan lain-lain, naik panggung, nyanyi dan lain-lain gitu. Tapi ada satu hal yang terluputkan dari mereka bahwa pelayanan adalah soal pengorbanan. Mengikut Yesus melayani adalah, intinya adalah soal pengorbanan. Pengorbanan tuh bicara baik dalam hal materi, uang, tenaga, waktu, bahkan perasaan. Betul. Bahkan korban perasaan juga gitu. Dan ada banyak anak-anak muda yang akhirnya mundur dari pelayanan karena mereka ngerasa dituntut banyak gitu. Dituntut banyak dari segi uang, mesti datang ke gereja, dari segi waktu, mereka mesti datang jam sekian, pulang jam sekian. Disiplin, terus juga mungkin dari sisi egonya juga, kayak gue di rumah dimanjain kok, di sini disuruh mungutin sampah, disuruh rapi-rapiin bangku. Kan gue gak dibayar. Kan gue gak dibayar, lo gak bayar gue kok. Gimana ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus gereja lakukan, dan bagaimana anak-anak muda tuh menyikapi makna gereja, makna pelayanan yang sesungguhnya. Anak muda yang tadi dia melewatkan moment of the greatness. Seharusnya kalau dia mengikuti Yesus, maka setiap kali Alkitab tidak mencatat nama seseorang, maka Alkitab menganggap orang tersebut tidak penting dalam pandangan kerajaan surga. Oh wow, keras banget nih. Karena bukan selalu tidak penting, kemungkinan tidak penting. Karena pengorbanannya tidak mau dia lakukan. Alkitab mengatakan bahwa kalau anak muda itu melakukan apa yang Yesus perintahkan, maka namanya mungkin dia akan menjadi salah satu rasul, mungkin dia akan menjadi salah seorang pengikut Yesus yang namanya akan disebut. Mungkin Yesus akan bergerak secara hebat dan luar biasa melalui perbuatannya, melalui kehidupannya. Anak muda ini secara kemauan keren, secara hidup dia bilang sudah dilakukan semuanya. Apa yang diperintahkan oleh kitab hukum Taurat dan sebagainya. Tetapi ternyata yang menjadi isu adalah bukan kayanya, tapi adalah hatinya yang melekat kepada kekayaan. Dan dari kamu mention mengenai pengorbanan, bahwa mengikuti Yesus adalah sebuah pengorbanan. Itu yang perlu kita alami. Bahkan nafas gembala sidang kita selalu bilang nafas pelayanan itu adalah pengorbanan. Bahwa setiap kali kita mulai berani melayani, kita harus siap bahwa kita harus korban. Yesus saja datang ke dunia korbankan tubuh darahnya. Dia mengorbankan yang tak terbatas menjadi terbatas, yang raja menjadi hamba, yang luar biasa menjadi biasa-biasa saja. Nah, orang yang masuk ke dalam pelayanan harus siap untuk berkorban, perasaan, pikiran, hati dan sebagainya. Artinya bawa pikul salib, artinya bawa sangkal diri,
Artinya bahwa melayani mari anak muda, memang pelayanan menyenangkan, komunitas itu menyenangkan, pelayanan itu sangat menjadi komunitas tempat aman kita. Tapi juga Tuhan mengasihi kita apa adanya, tapi Tuhan nggak mau kita apa adanya. Tuhan mau kita hari demi hari makin bertumbuh dan makin dewasa. Nah, cara Tuhan membuat kita bertumbuh seringkali melalui masalah, melalui tantangan. Survei membuktikan, ini survei kecil-kecilan, aku sama teman-teman, para orang tua yang anaknya pelayanan, mereka selalu bilang, aduh nggak sia-sia deh antar anak ke gereja, antar anak pelayan. Bahkan kamu pun juga begitu kan, ke gereja pelayanan. Karena hidupnya jauh-jauh lebih percaya diri, pergaulannya lebih rapi. Bahkan dalam bidang akademis mereka cenderung lebih pinter. Bahkan kerjaannya sekarang mereka punya pekerjaan yang jauh lebih baik dan sebagainya. Karena mereka hidupnya melekat dan mengandalkan Tuhan. So anak-anak muda mari ketika melayani, pelayanan is fun, menyenangkan. Karena melayani Tuhan, menyenangkan. Tapi harus ingat bahwa ada part kita untuk yang namanya melayani. Ya kan, bahkan kata pelayan aja dalam bahasa asing menggunakan kalimat bulos. Yang artinya hamba. Bahasa kasarnya, maaf ya, keset. Oh. Ya kan, kayak bahasa aslinya itu hamba itu dulos kayak budak. Artinya hamba Tuhan. Ya kan, ya hambanya nggak boleh dihilangin. Kalau hambanya dihilangin, jadinya Tuhan. Tapi Tuhannya nggak boleh dihilangin, jadinya hamba. Makanya jadi satu, hamba Tuhan. Artinya ya udah, hidupnya untuk Tuhan. Tuhan bilang ke kiri, Tuhan bilang ke kanan. Tuhan bilang diem, Tuhan bilang gerak. Berarti apakah anak-anak muda yang berpikir kayak tadi kamu bilang gitu, ya memang pelayanan pasti ada pengorbanannya. Apakah anak-anak muda yang kayak, oh kalau gitu gue belum siap nih untuk korbanin itu, belum siap untuk korbanin waktu misalnya untuk melayani, atau belum siap untuk korbanin materi, atau belum siap untuk korbanin egonya. Yaudah deh, kalau gue belum siap buat pelayanan berarti. Apakah seperti itu? Dari ayat yang kamu tadi baca kan, Yesus kan para murid-murid bilang gitu kan. Kalau gitu siapa yang bisa masuk kerajaan surga? Ada bilang gitu kan, murid-murid karena mereka kayak shock gitu. Udah baik, udah muda, kaya, tapi gak bisa masuk surga. Nah, Yesus bilang gini, bahwa apapun yang kamu korbankan untuk mengikuti Yesus, bukan hanya dibalas nanti di surga, tapi di muka bumi. Artinya semua pengorbanan kita untuk Tuhan yang pertama gak sebanding dengan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dan yang kedua, pengorbanan kita sama Tuhan selalu berujung berakhir dengan manis. Manis entah di bumi, manis dari surga. Tapi selama di bumi pun Tuhan janji, Dia akan balaskan itu. Artinya pelayananmu sama Tuhan gak akan sia-sia. Jeripayamu sama Tuhan, kita kerja sama bos aja, bos kita kasih bonus kok. Kita kerja sama perusahaan aja, perusahaan kita kasih bonus. Masa kerja buat Tuhan, Tuhan gak kasih bonus? Walaupun goalnya bukan bonusnya, tetapi melayaninya, cinta Tuhannya. Dengan sendirinya bonus itu akan datang. Tapi aku harus ngomong ini karena kamu nanya gitu tadi kan. Artinya bahwa jangan takut ngorbanin apapun buat Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah sangat mengasihi kita. Bahkan mati pun mau buat kita. Nyawa yang dikorbankan. Maka kalau kita bisa memberikan sesuatu buat Tuhan, bagi aku itu sebuah kehormatan. Amin. Tapi ada banyak anak muda yang mereka udah mau nih pelayanan. Mereka mau pelayanan, mereka mau korban, mereka punya hati sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Tapi mereka, kayak tadi kita bahas di awal gitu, mereka kekurangan pengalaman, kekurangan hikmat, bahkan mungkin juga kekurangan skill. Dalam ya misalnya dia pengen banget, dia punya panggilan untuk jadi worship leader misalnya. Tapi dalam hal nyanyi, dalam hal public speaking masih dalam hal skill masih di bawah nih, masih belum sampai di level itu gitu. Apakah gereja seharusnya punya wadah untuk pelatihan untuk yang seperti itu, atau nanti balik lagi kalau lo udah ready gitu? Kalau mereka udah dalam komunitas ya gereja harus melatih ya. Gereja harus mengempower. That's why tujuan gereja itu kan untuk mengempower. Para murid-murid Yesus di-empower sama Yesus, dilatih oleh Yesus. Dan ketika Yesus naik ke surga, para 12 rasul itu yang pengganti Barut Matias mengempower lagi di bawah mereka. Yang di bawah mereka mengempower di bawah mereka lagi. So kalau sistem dunia bilang sebutnya kayak MLM ya. Tapi kan gak mungkin surga MLM kan, ya kan. Tapi konsepnya seperti itu tahu kan, bahwa Yesus
juru agung kita, dia mengempower kita, kepenuhan kita katakan dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Nah, aliran kehidupan itu akan mengalir ke bawah, mengalirkan kehidupan kepada yang di bawah. Dan karena kita udah mengalami kehidupan, kita nggak akan diem kan, kita akan mengalirkan kehidupan lagi. That's why gereja akan menjadi sebuah wadah membentuk orang, ngajar orang, mempersiapkan orang. Banyak di gereja kita, banyak para pemimpin-pemimpin yang mereka mau cari pegawai dari komunitas. Karena kenapa? Karena terkenal jujur, terkenal rajin, terkenal orangnya semangat dan sebagainya. Itu kan menjadi sebuah pengakuan bahwa mereka, oh iya kalau orang gereja tuh jujur-jujur ya, orang gereja tuh rajin-rajin ya, dan anak Tuhan. Itu kan menjadi plus minus, seperti itu sih. Ini ada pertanyaan yang kamu harus, kayaknya kamu bisa jawab, dan kamu harus bisa jawab, karena ini pertanyaan buat kamu, aku nggak bisa jawab ini soalnya. Karena yang pendeta itu kamu. Soalnya gini, Kak, saya terpanggil menjadi pendeta. Dia udah dapat panggilan jadi pendeta. Tapi orang tua saya bilang gaji pendeta tuh kecil. Bagaimana cara saya memberi pengertian kepada mereka? Yang pertama perlu dipahami bahwa satu-satunya kalau boleh bilang pekerjaan yang tidak dipilih oleh manusia, ya, itu adalah kependetaan. Walaupun memang manusia yang mungkin mentadbiskan, tapi kependetaan itu adalah panggilan. Jadi jangan pernah sok merasa dipanggil kalau nggak dipanggil. Karena jadinya kalau nggak dipanggil, jadinya malah pendeta yang cari duit, pendeta yang bikin pusing aja lah. Jadi gereja pendeta itu adalah panggilan. Kamu tahu kisah aku S1 aku sarjana hukum, dan tiba-tiba di tengah jalan Tuhan panggil untuk jadi hamba Tuhan. Masuk jadi full timer dengan waktu itu karena masih probation, cuma dapat uang makan yang amat sangat nggak cukup buat bensin motornya nggak cukup gitu. Tapi tahu melayani Tuhan tuh bukan cari duit, seneng melayaninya. Terus jadi pemimpin pujian, dapat persembahan kasih, ya kan, juga ya istilahnya ya gimana lah gitu, walaupun jauh lebih banyak dari awal-awal. Tapi jangan pernah ke drive tergerak karena pengen kaya, pengen, jadinya nanti salah. Lebih baik pengusaha hati pendeta daripada pendeta hati pengusaha. Karena kalau pengusaha hati pendeta dia akan memberi, tapi kalau pendeta hati pengusaha dia akan menarik. Nah, so ingat bahwa melayani itu memberi, bukan menerima. Memang Tuhan telah memberikan kita yang banyak, tapi kita memberi hidup kita. Nah, so untuk orang tua yang anaknya pengen jadi pendeta, jangan pernah dorong anaknya untuk cari pekerjaan yang uangnya banyak. I know pasti tergerak dari sebuah perasaan. Dulu juga orang tua juga sempat bertanya, kamu yakin nak? Jadi pengacara aja. Ya, jadi pengacara aja. Kamu orang Batak, sarjana hukum, pengacara bala-bala, kamu jago ngomong dan sebagainya. Tapi mama bukan nggak pengen anak jadi pendeta, tapi mama pengen make sure, karena mama bilang begini, pendeta itu pekerjaan yang nggak ada pensiunnya. Kalau berhenti kan nggak bisa. Soto pendeta Gideon kan nggak ada. Jadi ya jualan kan? soto ya kan, nggak ada kan, karena ya pendeta is pendeta, walaupun ada juga pendeta jualan soto, tapi artinya bahwa ketika kita jadi pendeta, jadi hamba Tuhan lebih tepatnya, itu adalah sebuah panggilan. Kalau kata lagu, salib di depan, duniaku tinggal. Artinya bahwa jangan pernah mengukur panggilan dengan sebuah uang, tapi mulailah melayani Tuhan, dan Tuhan yang kita layani akan mencukupi kok. Amin. Segala kebutuhan kita. Amin. Nih ada pandangan tapi yang begini juga nih Beb. Oke, mau jadi pendeta, go ahead silakan. Kayak orang-orang tua juga gitu kan. Kalau tadi kan orang tuanya bilang, aduh jangan deh gaji pendeta kecil gitu. Nah kalau ini bilang oke, silakan kalau mau jadi pendeta. Tapi dibilang saya mendingan kuliah jurusan yang umum dulu baru nanti bisa sekolah pendeta biar seimbang. Emang harus seperti itu? Mohon advice dari Way Out. Kalau kamu dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, dan memang panggilan itu sudah berteriak dan sudah waktunya, bagi aku ya kamu cukup sekolah teologi ya. Tetapi nggak ada salahnya, karena dulu mama juga, kamu selesaiin dulu S1 kamu. Kan kamu S2, S3 mau ngambil apa terserah. Dan puji Tuhan mama dapatin janji ketika S1 beres, aku diperbolehkan ngambil S2, S3 teologi ya. Dan memang benar sih, in my case, aku jadi punya pandangan yang lebih luas. Karena S1-nya
hukum, S2, S3-nya teologi ya. Jadi ketika bisa punya pandangan yang cukup luas, jadinya bisa ngerti gitu. Oh kesini, oh kesini. So itu balik ke pribadi masing-masing. Kalau Tuhan udah panggil dan panggilannya urgent, artinya segera, ya ambil sekolah teologi ya. Tapi kalau ada waktu, ada kesempatan, why not? Kalau pendeta Paulus saja dia seorang pengusaha. Beberapa scholar mengatakan dia penjual tenda. Oh. Jadi dia nggak pernah ngambil, istilahnya dia nggak minta uang atau dia nggak ngambilin jemaat karena dia hidup sendiri. Dia pakai uang pekerjaannya dia bahkan untuk melayani. Bagi aku itu hebat juga ya. Jadi artinya kan banyak tuh pengusaha-pengusaha yang di tengah jalan bertobat, nggak sempat sekolah teologi ya, tapi dipakai Tuhan. Diriin gereja, pengusaha-pengusaha yang hatinya buat jiwa kan diriin gereja, melayani Tuhan. Bahkan ada juga pengusaha-pengusaha yang contohnya Gembala Sidang kita kan dia punya uang, dia panggilin gereja, dia modalin biaya pelayanan tanpa ngambil apapun. Ya rekeningnya dinolkan ya. ya. Itu that's why hal-hal yang luar biasa ya. Aku doa ada banyak pengusaha-pengusaha yang Tuhan bangkitin untuk bisa membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi intinya adalah sebenarnya mau apapun backgroundnya, mau apapun latar belakang pendidikannya atau pekerjaannya, yang penting adalah kalau ada salah seorang teman aku bilang pastoral heart, dia bilang. Dia jadi banyak orang yang bilang lu jadi pendeta aja lah sekarang, jadi pendeta aja gitu. He's a public figure actually. Terus dia bilang udah jadi pendeta, itu saya bilang enggak, gue tidak dipanggil untuk jadi pendeta, tapi gue tahu persis bahwa I have a pastoral heart yang untuk melayani, menjangkau jiwa. Justru dengan pekerjaan dia di dunia entertainment, dia bisa jangkau jiwa juga gitu. Tapi satu gini Beb, kan tadi kan kita bahas soal kuliahnya jurusan yang lain dulu deh, baru nanti abis itu baru sekolah pendeta, baru belajar teologi gitu kan. Ada satu juga nih yang jadi apa ya, mungkin karakter kali ya, mungkin gak semua tapi beberapa psikolog juga bilang salah satu karakter anak-anak muda, terutama anak-anak milenial dan Gen Z dan generasi Z gitu. Mereka tuh suka pindah-pindah, kayak masih gak tahu nih mau nyari. I know. Mereka tuh sebenarnya mau kemana sih? Jadi semua dicobain satu-satu, semua dicobain. Gimana ya kita tuh untuk memperlengkapi anak-anak muda ini? Kalau misalnya kayak pekerjaan, pindah-pindah perusahaan, buat aku masih kayak oke lah, masih bisa ditoleransi lah gitu. Tapi gimana dengan mereka tuh punya keteguhan hati dan tidak lari dari gereja, tidak lari dari panggilan mereka. Apa yang Tuhan tetapkan atau mungkin mereka melayani Tuhan, mereka di dalam gereja. Gimana supaya mereka punya ketetapan hati, sungguh-sungguh dan gak lari-lari. Cobain yang lain-lain akhirnya kemana-mana gitu. Ini maksudnya kamu pindah-pindah gereja gitu ya? Ya pindah-pindah gereja atau mungkin melayani 2 tahun, enggak deh gue gak cocok pelayanan. Gue yang lain aja, yang lain aduh gue kangen pelayanan, balik lagi deh pelayanan lagi gitu. Ya makanya tahu panggilan kamu dalam Tuhan. Tahu dengan jelas, melayani itu bukan ikut-ikutan. Bukan pengen jadi MC ya karena worship itu kan dilihat orang. No. Pengen jadi pemain gitar lah karena keren. No. Pengen jadi media lah karena no. Melayani karena panggilan. Dulu Tuhan panggil aku awalnya kamu tahu kan sebagai choir. Yang notabene aku nyanyi juga ya begitu. Nari juga ya begitu. Ya kan? Jadi I'm not singer but I am the worship leader, artinya bukan penyanyi tapi penyembah. So jadi ketika awal jadi choir inget banget. Pemimpin choirnya belok gerakan ke kanan, akunya ke kiri. Dan aku inget banget beberapa jemaat di depan tuh ketawa. Gitu karena lihat gila anak muda aneh banget kayaknya. Tapi pede ya? Enggak juga sih waktu itu. Enggak, kira tapi pedenya selangit aja pokoknya. Tapi jadi gini, sampai bilang Tuhan aku tuh pengennya jadi usher. Karena enak jadi usher, salam-salamin orang, ngobrol. Tapi Tuhan bilang no. Gitu. Memang dia nggak ngomong audible, Gideon anakku gitu ya kan. Tapi dia kasih sebuah sign di hati. Dan benar dari choir, ternyata di situ Tuhan ada sesuatu. Dia bentuk, dan sekarang jadi hamba Tuhan. So, mari kenali panggilan kamu. Kamu dipanggil dalam area apa? Nggak semua orang jadi pendeta loh. Kalau semua orang jadi pendeta, sopo jemaatnya. Ya benar, ya kan? betul. Kalau semua jadi pendeta, siapa yang mau jadi jemaat? Jadi ayo, ada yang orang, aku suka banget ada beberapa teman kita kan, dia ditawarin jadi preacher.
Tapi dia bilang gue nggak punya panggilan. Iya. Panggilan gue di musik. Dan dia sampai sekarang masih menjadi ya musician. Dan dia nggak ngerasa Left out dari teman-teman. FOMO. Nggak ngerasa kurang, nggak ngerasa turun, nggak ngerasa kok gini-gini aja karena panggilannya. Ada juga beberapa teman yang dia bilang gue dipanggil jadi guru sekolah minggu. Dan tiap kali dia ngajar tuh anak-anaknya pada bahagia, pada seneng. Kan nggak lucu, kayak aku pernah dulu coba jadi guru sekolah minggu. Dan anak-anaknya pada takut, pada nangis. Dan aku kan juga sekolah minggu itu hebat loh. Wah Iya, gila mereka benar, setuju ngajarin anak banyak itu. yang ya masih kan? nggak bisa diam, Nggak maunya lari-lari ke sana kemari. Justru- Kalau orang udah dewasa kan tahu ya, ke gereja duduk Ya. diem gitu. Nah, makanya tahu panggilan kamu. Ada juga yang dipanggil jadi pendoa syafaat. Ya kan, so apapun itu upahnya sedinar kata Alkitab. Di hadapan Allah pemimpin pujian dengan asyir sama. Di hadapan Allah pendeta dengan pendoa syafaat sama upahnya. Artinya Allah memandang itu semua sebagai sebuah hal yang berharga di hadapan Allah. Body of Christ, ada yang jadi mata, ada yang jadi mulut, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Oke, mulut paling keren karena yang ngomong. Coba kalau mulut nggak punya leher, nggak bisa ngomong. Oke, tangan paling keren. Tapi kalau nggak punya kaki, so semuanya kita, Paulus mengatakan bahkan bagian yang nggak penting aja atau yang kurang indah, kita beri penghormatan secara khusus. So, kenali panggilan kamu di mana. Tuhan mau panggil kamu sebagai apa? Asyir. Kalau kamu jadi asyir yang memang diurapi Tuhan, tiap kali salam orang ngerasa sukacita. Iya. Iya kan? Kalau kamu jadi Datang ke gereja dengan perasaan dengan beban berat. lihat senyum kita jadi semangat. Iya. Kalau kamu jadi security yang penuh dengan kasih melindungi orang. Ngejaga jalan ibadah dengan baik, orang nggak perlu takut sama barang bawaannya hilang. So jangan pernah melayani karena oh lagi seru jadi ini, oh, lagi rame, oh, pengen dancer lah, karena keren dancer. Pengen jadi pemusik, nanti yang ada nggak jadi apa-apa. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir di episode kali ini pembahasan soal anak muda sebagai masa depan gereja. 2 tahun belakangan ini, udah mau 2,5 tahun bahkan ya, pandemi COVID-19 kan kita ibadah tuh banyak yang online, streaming. Jadi kita nggak kumpul gereja, nggak ketemu sama teman-teman sesama teman-teman dalam komunitas kita, teman-teman divisi pelayanan kita gitu. Di rumah, tapi ya udah yang jalanin ibadah cuma tim streaming doang sama pendetanya sama pemain musik kita yang misalnya asyir atau apa guru sekolah minggu, kita semua di rumah gitu. Ternyata membuat banyak orang Kristen jadi kurang komitmen sama gereja lokalnya, sama gereja tempat mereka bertumbuh, tempat mereka bertobat, tempat mereka terdaftar gitu. Perlu nggak sih diadain pembaruan komitmen bagi setiap jemaat, khususnya anak-anak muda sebagai masa depan gereja? Memang beberapa survei mengatakan ketika online ini banyak terjadi migrasi atau perpindahan jemaat ya. Gimana kan? maksudnya tuh? Jadi kan nonton YouTube tuh di jam yang sama, misalnya hari Minggu jam 8, jam 10 itu kan prime time kan. Aku pernah dengar kisah ada seorang jemaat bercerita dia, pendeta ini kurang bagus, pendeta ini. Jadi hari Minggu itu mereka ibadah kayak 5 gereja gitu. Ya kan, nah maksudnya aku percaya bahwa di mana Tuhan taruh, di mana Tuhan tanam. Karena kalau sebuah tumbuhan dicabut terus dari pot A, pindah ke pot B, pindah ke pot C, dalam waktu yang terlalu singkat nggak akan pernah bertumbuh. Mati. So, yang pertama pahami bahwa nggak ada gereja yang sempurna. Semua gereja itu punya kekurangannya karena masih di dunia. So, kalau memang Tuhan taruh kamu di gereja lokal, setialah di gereja lokal. Artinya apa indikasinya? Bertumbuh. Kalau kamu bertumbuh kayak aku bertumbuh di gereja tempat aku sekarang melayani. Ya udah, aku belajar untuk mau setia di gereja ini, melayani. Karena di gereja ini aku bertumbuh, belajar tentang Tuhan, belajar tentang pertobatan, aku ketemu kamu. Jadi bertumbuh belajar. Jadi ayo hargai urapan Tuhan di gereja lokal kamu. Gitu. Tuhan ada kok di gereja lokal. Tuhan ada kok di tempat kamu melayani. Kalau kamu bertumbuh, kalau kamu merasa iman kamu bertumbuh makin dekat sama Tuhan, berarti itu tempatnya. Tapi kalau enggak, kalau kamu mau pindah, doa. Minta Tuhan taruh di mana. Dan please jangan jelek-jelekin gereja sebelumnya. Yes. Dan udah setia di gereja itu. Karena after all gereja adalah milik Kristus. Berarti indikatornya atau patokannya adalah
terutama kan ini apa namanya, abis setelah online kita kan udah mulai masuk, kayaknya gereja udah mulai aktif lagi secara onsite ya. Kita udah mulai beribadah secara onsite lagi, terus juga peraturan dari pemerintah juga semakin longgar untuk rumah ibadah, yang artinya jemaat makin banyak, terus kita yang pengerja-pengerja, pelayan-pelayan Tuhan udah kembali bisa melayani lagi secara fisik di gereja. Berarti inilah momen saatnya untuk kita kembali apa ya, mungkin buat teman-teman yang dalam pergumulan seperti ini nih, untuk kembali merefleksikan di mana sih mereka bertumbuh, mereka benar-benar iman mereka dikuatkan, mereka bertumbuh, mereka tertanam, mereka lebih mencintai Tuhan. Dan inilah momennya, inilah saatnya. Jadi sehingga nanti bentar lagi kita balik normal lagi, benar-benar mereka tahu mereka akan stay di mana, akan tertanam di mana, dan 100% buat kamu. Dan benar-benar ada di tempat itu gitu. So buat teman-teman anak-anak muda, pemirsa Live Channel, pemirsa Way Out yang menyaksikan hari ini, kita berdoa supaya teman-teman menyadari panggilan kalian itu ada di mana, Tuhan tempatkan kalian di mana, apa sih purpose yang Tuhan taruh dalam hati kalian. Dan ingatlah bahwa kita ini adalah masa depan dari keberlangsungan pemberitaan firman Tuhan, bukan hanya masa depan gereja, tapi gereja dalam artian pekabaran Injil, pemberitaan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Sekarang apa ya istilahnya, kalau tongkat estafet mungkin ada di tangan kita, dan kita juga mempersiapkan diri untuk mempersiapkan generasi di bawah kita supaya pekabaran Injil bisa terus berlangsung di muka bumi ini. Wah, seru banget. Semangat terus anak muda. Yes, semangat terus anak-anak muda. Terima kasih juga telah menyaksikan Way Out hari ini. Sampai ketemu dalam Way Out episode selanjutnya. Bagi setiap Betul, jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada ide, ada kritik, ada saran, ada masukan, atau juga pengen curhat, atau ada pertanyaan yang pengen kita bahas di Way Out episode selanjutnya. Dengan senang hati. Yes, langsung aja hubungin kita ke sini. Oke. Sampai ketemu dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.